Aku tidak menghabisi siapapun. Aku tidak menghabisi siapapun. Apa itu keputusasaan yang sebenarnya? Jangan lari. Saat kamu kehilangan Di sini seluruh jangan harapan dan keyakinan. Saat orang tua yang paling mencintaimu tiada karenamu. Keputusasaan yang amat dalam ini akan melahap jiwamu sepenuhnya. Ayah. Ayah. Lepaskan aku. Terkadang pihak yang memegang senjata tajam justru menjadi domba yang pasrah untuk disembelih. 5 tahun lalu, Tan Yueyang demi memindahkan asetnya, tega memfitnahku hingga aku masuk rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Tahan dia. Selama tahun-tahun penuh penderitaan itu, Tan Yueyang malah menjadi orang terkaya di kota Yun dan menjadi menantu yang menumpang di keluarga Yu. Tidak ada keadilan di dunia ini. Wajah pasien hancur sepenuhnya. Penantian selama bertahun-tahun ini hanya demi momen kebangkitan kembali ini. Halo, saya Ling Xiao. Lulusan terbaik dari Berklee College of Music. Riwayat hidupmu sangat bagus. Kamulah orangnya. Menjadi guru biola untuk Tuan Muda Yu adalah suatu kehormatan bagi saya. Guru Ling, selamat bergabung di grup You. Aku sedang mengandung anakmu. Kenapa kamu ingin menghabisiku? Usianya belum sampai 2 bulan. Bukankah itu hanya gumpalan tidak berarti? Ini semua salah dua orang tua menyebalkan itu, yang memaksaku menandatangani perjanjian pranikah. Xiao Feng, ini guru biola barumu. Halo, saya guru biolamu. Nama keluarga saya, Ling. Guru Ling, halo, mohon bimbingannya untuk kedepannya. Xiao Feng, ini adalah guru ke-9 yang kucari untukmu. Jangan membuat masalah lagi. Bu, itu sama sekali bukan masalahku. Ada beberapa guru yang memang tidak pantas dengan posisinya. Tuan, Nyonya, silakan tenang saja. Saya pasti akan mengajarinya dengan baik. Guru Ling, minumlah segelas air lemon. Ku dengar ini bagus untuk perempuan. Benih kejahatan tidak akan pernah memberikan kebaikan yang datang tiba-tiba. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu masukkan ke dalam sana? Ingin bermain trik denganku? Kamu masih terlalu hijau, iblis kecil. Benarkah? Lalu bagaimana denganmu? Wanita tak tahu malu yang menggoda ayahku ini. Kenapa? Apa kamu sudah kecanduan menjadi anak tiri? Aku ini pemegang sabuk hitam tingkat 6. Beraninya kamu memukulku? Seumur hidupku, ibuku saja tidak pernah memukulku. Aku akan mengadu pada ibuku kalau kamu memukulku, biar kamu diusir seperti guru-guru sebelumnya. Tunggu saja, aku akan membuatmu sangat menderita. Berlututlah sekarang dan merangkak di lantai. Kalau tidak, pihak grup You kami akan segera menghancurkan perusahaan ayahmu. Kenapa masih diam saja? Lakukan.
Lihat, persis seperti seekor anjing, haha. Bagaimana kamu bisa memiliki itu? Jika tidak mempelajarimu secara mendalam, mana mungkin aku bisa menjadi gurumu? Hahaha. Kamu pikir ibuku akan peduli dengan hal ini? Biar ku beritahu yang sejujurnya. Masalah yang sudah dia bereskan jauh lebih banyak daripada masalah ini. Siapa yang bilang mau memberikannya kepada ibumu? Aku akan memberikannya kepada pamanmu. You shouting. Orang yang benar-benar berkuasa di keluarga Yu. Dasar kamu orang rendahan. Aku tahu kamu melakukan segala cara agar bisa tetap tinggal hanya demi menggoda Tan Yueyang. Jangan bermimpi. Kamu pikir ibuku akan diam saja? Begitukah? Mungkin pemikiran guru lebih dari sekadar itu. Sudah bertahun-tahun lamanya, kakakmu masih juga tidak setuju. Bukankah perlakuanku pada Xiaofeng sudah seperti anak sendiri? Sebagai menantu, aku bahkan tidak punya 1% saham pun. Apa bedanya aku dengan staf senior di keluarga Yu kalian? Sayang, tunggu sampai kita memiliki anak sendiri. Kakak pasti akan menyetujui pengalihan sahamnya. Luka yang kudapat dari wanita gila 8 tahun lalu itu, yang membuatku tidak bisa memiliki anak? Bukannya kamu tidak tahu hal itu? Jangan marah. Makan malam keluarga akan segera diadakan. Nanti apapun yang terjadi, aku pasti akan membuat kakak setuju. Istriku. Di dunia ini, hanya kamulah yang terbaik kepadaku. Guru Ling, Xiaofeng. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kulakukan, kamu pasti sangat tahu. Semua ini atas keinginannya sendiri. Menjauh dariku. Seseorang, tolong. Yueyang, cepat selamatkan Xiaofeng. Cepat. Manting, kamu jangan cemas. Ini adalah area yang dalam. Aku juga tidak bisa berenang. Turun ke sana. Bukan hanya tidak bisa menyelamatkannya, tapi aku juga akan... Cukup. Astaga, Xiaofeng. Mama, Xiaofeng, kamu tidak apa-apa. Mama, kenapa Mama ada di sini? Manting, cepat tangkap ini. Cepat. Pria ini benar-benar tidak pernah berubah. Aku sendiri yang akan membongkar penyamaranmu. Mama, tidak apa-apa. Manting Xiaofeng. Nyonya Tan, bermain biola membutuhkan stamina yang kuat. Makanya aku memintanya turun untuk melatih kapasitas paru-parunya. Ini salahku karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Mohon maaf ya. Guru Ling, jangan ulangi lagi. Cepat pergi, ganti baju. Istriku, tidak apa-apa kan? Ayo, kita kembali ke dalam rumah. Ayo, Sepertinya ayah tirimu ini sangat memedulikan kalian. Kak Li, tolong ambilkan stokingku. Terima kasih. apa kamu menginginkan ini? Tuan Tan, aku benar-benar tidak tahu itu Anda. Maafkan aku. Jangan berpura-pura lagi. Apa kamu pikir aku tidak tahu tujuanmu mendekatiku? Kalau begitu, menurutmu apa tujuanku? Apa yang kamu inginkan? Tas Hermes atau perhiasan Cartier? Tidak semua wanita sedangkal yang kamu bayangkan. Presiden Tan, tolong jaga sikapmu. Dari tatapan dan sikapmu, sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menjaga sikap. Guru Ling, ini baju ganti untukmu.
Terima kasih, Nyonya Tan. Guru Ling, 2 minggu lagi akan ada perjamuan malam yang sangat penting di keluarga Yu. Saat itu, kakak sulungku Yu Xiaoting akan pulang ke tanah air untuk hadir. Xiao Feng juga akan naik ke panggung untuk tampil. Mohon bimbinganmu. Tenang saja, aku akan melakukannya. Tan Yueyang, pintu neraka sudah kubukakan sendiri untukmu. Aku ingin kamu menderita dengan penderitaan yang tiada akhir. Nona Ling, kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu. Ini adalah Tian Fei. Dia adalah kepala pelayan terbaik dari kota Yun yang saya pekerjakan. Mulai sekarang, dalam masalah apapun, selama saya tidak ada, tanyakan saja pada kepala pelayan Tian. Jangan khawatir, Nyonya. Selama ada saya tidak akan membiarkan terjadi masalah apapun di rumah ini. Wanita ini pernah muncul dalam mimpi buruk yang tak bisa kulupakan. Geser seperti ini, sentuh senarnya dengan lembut, aku akan beri contoh sekali lagi padamu. Jangan bergerak, angkat kepalamu. Kenapa aku tidak boleh? Bagimu, aku hanya ingin menjadi guru yang baik. Kuharap kamu mau bekerja sama. Kalau begitu, apa kamu mau melihat ini? Kepala pelayan Tian, aku dengar, kamu sangat ahli dalam membantu menangani urusan rumah tangga yang sulit dibicarakan. Benar sekali, Nyonya. Saya sangat ahli membantu majikan, terutama membantu Nyonya menyingkirkan pengganggu. Kenapa kamu membantuku? Musuh dari musuhku adalah temanku. Jangan tarik senar bawah terlalu panjang. Begini. Biar aku ajari ya. Xiao Feng. Perjamuan malam akan segera dimulai. Kenapa masih berlatih musik di sini? Cepatlah pergi ganti gaunmu. Kamu menghindariku, selalu menggodaku setiap hari, tapi tidak membiarkanku memilikimu. Kamu cukup ahli juga ya? Seberapapun keahlianku, tidak akan seberani dirimu. Kucing liar kecil, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Tuan Tan, Nona Ling, seluruh villa ini sekarang akan dilakukan pembersihan besar-besaran sebelum perjamuan malam. Tidak pantas untuk bicara. Cepat hentikan. Cepat hentikan, cepat hentikan, cepat hentikan. Han Jiangxue, ternyata benar itu kamu. Apa kamu tahu? Seberapapun seseorang mengubah penampilannya, aromanya tidak akan pernah berubah. Tenang saja, kedepannya aku akan memberimu perhatian khusus, sama seperti dulu. Apa kamu pikir kamu berada di luar rencanaku? Guru Ling, gaun ini benar-benar menonjolkan lekuk tubuhmu, tapi ada cara lain untuk mengenakannya. Oh, Biar aku ajarkan. Kamarnya ada di lantai 2, kuncinya ada di bawah karpet.
Aku sudah tidak sabar. Kepala keluarga Yu tiba. Itulah orang terkaya di kota Yun, sang penguasa ibu kota kekaisaran, Yu Xiaoting. Jika bukan karena perjamuan keluarga grup Yu, aku tidak akan pernah bisa melihat tokoh hebat seperti itu seumur hidupku. Presiden Yu, biar aku saja, biar aku, Presiden Yu. Tanpa proses aerasi yang benar, itu akan memengaruhi rasanya. Kakak, akhirnya kamu kembali. Xiaofeng, siapa orang itu tadi? Itu guru biola baruku, namanya Ling Xiao. Cantik sekali kan? Kakak, orang yang tadi itu adalah guru biola yang aku dan Manting carikan untuk Xiaofeng. Dia guru biola yang sangat berbakat. Gadis dengan wajah seperti itu? Apa Manting akan merasa tenang? Suruh dia pergi setelah malam ini. Terima kasih semuanya. Sudah bersedia hadir di perjamuan keluarga Yu kami hari ini. Kami dari Xiaofeng telah menyiapkan sebuah pertunjukan biola untuk Anda semua. Semoga Anda menyukainya. Aku tidak setuju. Paman, jika permainanku kali ini ada kemajuan, kamu tidak boleh memecat guru Ling. Permainan kucing-kucingan ini belum berakhir juga ya? Apa sebenarnya yang kamu sukai dari dia? Kakak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Untuk menanganinya, mengapa harus repot-repot seperti ini? Tan Yue Yang, mari mainkan permainan yang paling kamu kuasai. Aku akan membuatmu terjerumus ke dalam jurang kehancuran abadi. Kamu menginginkannya? Aku menginginkannya sekarang. Aku menginginkannya sekarang. Buat perhitungan. Presiden Tan sudah siap? Aku sudah tidak sabar, Guru Ling. Ayo. Guru Ling, kamu benar-benar nakal. Mereka benar-benar. Nyonya, buktinya sudah jelas. Mereka ada di dalam. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Tan Yue Yang. Teganya kamu memperlakukanku seperti ini? Hei. Kamu. Kamu sudah gila. Siapa yang menyuruhmu datang? Bukankah kamu yang menyuruhku datang? Kamu bahkan menaruh kunci di bawah karpet.
Tan Yueyang, ini barulah permulaan saja. Aku akan membuat pernikahan kalian penuh dengan kejutan. Jangan lakukan hal yang tidak perlu lagi. Menghabisimu jauh lebih mudah daripada menghabisi seekor semut. Aku beri waktu 3 menit. Menghilanglah dari keluarga Yu. Yu Shaoting, kamulah mangsa asliku malam ini. Yu Shaoting, katanya ini adalah lagu favoritmu. Apa yang kamu ingat? Ikannya sudah terpancing. Presiden Yu, tolong jaga martabat Anda. Siapa kamu sebenarnya? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Han Jiangshui? Presiden Yu, kamu menyakitiku. Jawab pertanyaanku. Apakah itu kamu? Jiangshui? Bukan. Tak tahu malu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu lupa 8 tahun yang lalu. Demi dirimu, aku bahkan rela. Kecilkan suaramu. Jika ingin celaka, celakalah sendiri. Sudahlah. Manting, aku lelah. Lagi pula aku tidak bisa menang melawan kakakmu. Apa hubungannya dengan kakakku? Bukankah ini jelas-jelas jebakan yang dibuat kakakmu? Penampilan dan pakaian wanita itu, setiap detailnya sangat mirip denganmu, terutama gaun pesta yang serupa ini. Milikmu diberikan oleh kakakmu, kan? Bagaimana bisa yang dia kenakan benar-benar sama? Bukankah ini sudah sangat jelas? Jadi, kamu mengira wanita itu adalah aku? Ya, kalau bukan begitu apalagi? Manting, kamu adalah satu-satunya wanita yang sangat kucintai di dunia ini. Kupikir kamu ingin memberiku kejutan, lagi pula sudah lama kita tidak bermesraan lagi. Tapi aku salah mengenalimu. Bagaimana kalau kamu tanda tangani ini? Setelah ditandatangani kita bercerai. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu begitu mencintaiku. Istriku, aku mencintaimu. Yu Shaoting, jika aku tidak menyelidiki masa lalumu, aku tidak akan pernah menyangka bahwa pujaan hatimu ternyata adalah... Tapi Han Jiangshui sudah tiada? Maaf sekali, untuk saat ini.
Kamu hanya bisa menjadi bidakku. Aku benar-benar sudah gila. Bagaimana bisa wanita dangkal dan tak tahu malu sepertimu memiliki hubungan dengannya? Presiden Yu, siapa dia sebenarnya? Sampai membuatmu begitu terbayang-bayang. Simpan rasa ingin tahumu. Jika bertanya sekali lagi, aku akan membuatmu paham. Apa artinya rasa ingin tahu bisa membawa petaka? Presiden Yu, apakah kamu benar-benar tega melihat adik kesayanganmu dibohongi seperti ini? Jika kamu bisa membuat Tan Yue yang meninggalkan Manting, apapun syarat yang kamu minta, aku akan memenuhinya. Oh? Lalu bagaimana jika aku menginginkanmu? Apa kamu pikir aku akan rugi? Nona Ling, jangan bermain api denganku, atau kamu akan terbakar sendiri. Guru Ling, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku dipaksa. Kepala pelayan Tian, Saya di sini, Nyonya. sudah kukatakan, di keluarga Yu, tidak boleh ada orang yang tidak tahu tata krama. Cepat geledah dia, lihat apakah ada barang yang bukan miliknya. Baik. Lepaskan. Sekarang aku boleh pergi, kan? Berhenti. Cukup. Aku yang tadi membawa Guru Ling masuk, dan aku terus bersamanya. Siapa bilang musuh di masa lalu? Tidak bisa menjadi di masa depan. Rekan terbaik, Lepaskan, jangan sentuh aku.
Kamu benar-benar sangat tangguh. Dan tidak akan menyerah sampai tujuanmu tercapai. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Cepat. Organnya paling cocok dengan Bos Liang. Gawat, pasien kamar nomor 7 kabur lagi. Apa kalian melihat ke arah mana dia pergi? Cepat kejar. Kenapa kamu membantuku? Kalau tidak segera pergi, aku bisa saja berubah pikiran. Terima kasih. Aku akan membalas budimu. Siapa kamu? Karena kekerasan rumah tangga dan hampir menghabisi suamimu, kamu berpura-pura sakit jiwa di rumah sakit selama 15 tahun. Bahkan jika keluar sekarang pun, kamu tidak akan bisa bertemu putrimu, tapi aku bisa membantumu. Karena sudah kukatakan, aku akan membalas budimu. Han Jiangxue? Di dalam kartu ini ada 10 juta dolar, cukup bagi kamu dan putrimu, untuk mendapatkan identitas baru. Lalu pergi ke luar negeri untuk memulai hidup yang baru. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Aku ingin kamu masuk ke keluarga Yu sebagai seorang kepala pelayan tingkat tinggi. Kakak, kamu sedang apa? Sudah bertahun-tahun sibuk bekerja di luar, aku berencana pindah kembali ke rumah lama untuk sementara waktu, untuk menemani kalian, sekalian juga ingin menguji orang-orang di rumah lama ini. Apakah mereka benar-benar kompeten? Tenang saja, Xiao Feng itu, baru kali ini dia begitu menurut pada gurunya. Baiklah, aku benar-benar ingin melihat sejauh mana profesionalisme guru ini. Gila, kenapa hal-hal ini terus terbayang di pikiranku? Apakah Presiden Yu sedang memikirkan aku? Atau sedang memikirkan Han Jiangxue? Kamu menyelidikiku? Aku rela menjadi penggantinya dengan sepenuh hati. Paman, tadi saat Guru Ling pergi, dia berpamitan padamu, tapi kamu malah tidak memedulikannya. Aku masih harus mengulas pelajaran, aku pergi dulu. Sudahkah informasi tentang Ling Xiao ditemukan? Apa? Yu Xiaoting sedang menyelidikimu, tapi tenang saja. Data dirimu sudah aku siapkan dari dulu. Tidak akan ada yang bisa melacak identitas lamamu. Menyelidikiku berarti dia sudah terpancing. Guru Ling, siapa yang terpikat oleh jebakanmu? Soal kamu mempermainkanku waktu itu, aku belum membuat perhitungan denganmu. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tiada dari kota Yun dalam sekejap. Kamu sudah marah sekarang? Tuan Tan, kamu punya begitu banyak kekasih yang mengantre menunggu perhatianmu. Untuk apa menambah aku lagi? Apa kamu cemburu? Bahkan memintaku untuk setia? Apakah aku seorang saja? Masih belum cukup? Cukup. Tapi aku harus memeriksa kualitas barangnya dulu. Presiden Tan benar-benar sangat sibuk dengan segala urusan ya. Pulang selarut ini, masih saja memikirkan wanita-wanita penggoda. Kakak, tadi saya hanya bersama Guru Ling, sedang mendiskusikan masalah musik. Lagi pula, saya ini karyawan senior di keluarga Yu. Pulang selarut ini, bukankah saya harus makan, minum, dan bersosialisasi? Semua yang saya lakukan ini adalah demi keluarga Yu. Membawa wanita simpanan ke rumah itu demi keluarga Yu? Dan menggoda guru di rumah juga demi keluarga Yu? Ini urusan antara kami, sebagai suami istri. Anda tidak perlu ikut campur, kakak. Perkataanmu ada benarnya juga.
Saham keluarga Yu adalah urusan internal kami, orang-orang keluarga Yu. Tidak akan pernah ada tempat bagi orang asing sepertimu untuk ikut campur. Jadi, aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengincar saham milik adikku. Dalam permainan ini, akulah penguasanya, bukan Tan Yueyang, dan juga bukan kamu Yu Shaoting. Apakah ini perusahaan asuransi? Saya ingin mengajukan asuransi jika seseorang sudah tiada karena kecelakaan. Ahli warisnya, Tan Yueyang. Pak Wang, sebelumnya aku pernah bilang soal rencana membuka jalur pengiriman barang Myanmar Utara itu. Memang nggak semudah itu. Untuk membuka jalur itu, setidaknya butuh dana 500 juta dolar. Grup U, kamu bahkan tidak punya saham sepeser pun. Apa kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Yu Shaoting, aku terpaksa mengincar adikmu. Ini semua gara-gara kamu yang memaksaku. Sayang, apa yang kamu lakukan? Sayang, aku melihat rekomendasi agen perjalanan. Saat ini sedang musim yang bagus untuk mendaki. Bagaimana kalau minggu depan kita pergi mendaki? Lihat, aku bahkan sudah menyiapkan tali pendakiannya. Mendaki? Wah, bagus sekali. Kalau begitu, aku akan memberitahu kakak dan Xiaofeng. Kita pergi bersama-sama. Sayang, sudah lama kita tidak menghabiskan waktu berdua saja. Hanya kita berdua saja yang pergi. Bagaimana menurutmu? Sayang, jarang sekali kamu begitu perhatian. Hehe. Minggu depan adalah hari terakhirmu. Aku melihat berita kemarin, seorang murid menunggu gurunya selama 10 tahun, dan akhirnya mereka menikah. Apa yang ingin kamu katakan? Perbedaan usia di antara kita bukan masalah. Apa kamu ingin aku melakukan kesalahan? Kamu tahu kenapa murid itu menunggu gurunya selama 10 tahun baru kemudian menikah? Karena perbuatan mereka terbongkar, gurunya dihukum selama 10 tahun. Tapi itu bukan poin pentingnya. Poinnya adalah sang murid menunggu sampai gurunya bebas setelah 10 tahun, dan mereka tetap menikah. Jadi, kesulitan apapun tidak akan bisa menghalangi cinta sejati. Kenapa ada seikat tali pendakian di sini? Ibu dan Tan Yueyang bukannya sudah pergi mendaki ke Gunung Ziyun? Kenapa mereka bisa sampai lupa membawa tali pendakian? Menghabiskan waktu berdua di Gunung Ziyun. Gawat. Pelan-pelan ya, sebentar lagi kita akan sampai. Aduh. Lihat, kita sudah sampai di puncak, sayang. Lingkungan di sini sangat asri. Udaranya juga segar. Kamu benar-benar sudah berusaha keras, sayang. Sayang, asalkan kamu suka, kita akan punya banyak kesempatan untuk datang lagi nanti. Setelah mendaki sekian lama, kamu pasti lapar, kan? Sini, makanlah sedikit camilan untuk mengganjal perut. Ini, biskuit kesukaanmu. Kamu memang sangat perhatian. Mengingat hubungan kita sebagai suami istri, setelah kamu kenyang, aku akan membuat perhitungan denganmu. Sangat indah. Baiklah, sayang. Ayo kita segera pulang. Sayang, pemandangan di sini sangat indah. Mari kita lihat sebentar lagi. Ramalan cuaca bilang akan ada angin kencang sebentar lagi. Oh, baiklah kalau begitu. Sekarang kamu berbaliklah. Aku akan mengambil tali pendaki. Kita akan mengikatnya bersama, agar lebih aman saat turun gunung nanti. Baiklah. Tuan Tan, silakan menuju ke bagian penemuan barang hilang. Ada apa? Apa ada barangmu yang hilang? Kamu tunggu di sini saja. Aku akan turun untuk memeriksanya. Ya. Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Datang untuk membuat perhitungan denganmu. Balas dendam apa? Apa yang kamu bicarakan sembarangan sih? Kamu asyik menikmati waktu berdua dengan istrimu dan mencampakkanku begitu saja?
Mana mungkin aku tidak marah dan ingin membalas dendam. Jangan membuat kekacauan. Ada Yu Manting di sini. Guru Ling, kenapa Anda ada di sini? Akulah yang meminta Guru Ling untuk membawaku kemari. Xiao Feng, Ibu, aku sangat mengkhawatirkan kalian. Mau mendaki gunung tapi malah lupa membawa tali daki? Benar-benar ceroboh. tapi kalian tidak perlu repot-repot mengantarnya ke sini. Kami bisa beli yang baru saja kan? Tapi, sungguh terima kasih banyak kepada Guru Ling, karena sudah bersedia datang kemari. Itu semua karena ada orang tertentu yang sangat pelupa. Sampai-sampai hal seperti ini saja bisa terlupa. Sudahlah, nanti di rumah ibu masakan makanan yang enak. Asyik, aku paling suka makan ikan bumbu merah. Baiklah, ayo kita pergi. Sifat buruknya memang tidak akan pernah berubah. Tadinya aku berencana mendapatkan uang asuransi ini untuk melunasi utang judi di Makau. Ini semua gara-gara bocah sialan itu. Sepertinya aku hanya bisa mencari jalan keluar darimu. Asuransi yang baru dibeli Tan Yueyang. Sayang belakangan ini, waktu yang tepat untuk mendaki gunung. Ayo kita pergi mendaki minggu depan. Tanggal kontraknya? Tepat sehari sebelum dia mengajakku pergi mendaki. Sayang, aku sudah pulang. Ada yang ingin kuperlihatkan padamu. Sayang, lihatlah. Aku ini sengaja membelikan kita berdua dokumen asuransi. Satu dokumen dengan aku sebagai penerima manfaat, dan satunya lagi kamu sebagai penerima manfaatnya. Lagi pula mendaki gunung itu sangat berbahaya. Aku pikir, jika terjadi sesuatu padaku nanti, meski uangnya tidak seberapa, semuanya akan kutinggalkan untukmu. Jadi, begitu rupanya. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Tentu saja sayang. Lagi pula asuransi milikku itu tidak akan pernah bisa berlaku. Kamu mau 20% saham? Sepertinya kamu sedang bermimpi di siang bolong. Aku sudah lama tahu, Yu Xiaofeng bukan anak angkat seperti yang dikatakan Manting, melainkan anak haram Tuan Besar Yu. Ibu kandungnya itu adalah primadona di tempat hiburan malam. Kamu mengancamku dengan ini? Bintang Amal. Keluarga Yu kalian benar-benar munafik ya. Di satu sisi melakukan perbuatan rendah, di sisi lain memberikan sumbangan luar, mengaku mengadopsi anak yatim piatu, berlagak menjadi dermawan. Apa kamu tidak punya malu? Yu Xiaoting, apa kamu percaya jika hari ini aku menyebarkan berita ini, besok harga saham keluarga Yu kalian akan merosot tajam? Hanya karena berita ini kamu menginginkan 20% saham? Apa itu tidak sebanding dengan 20%? Kamu benar-benar sangat rakus. Aku sedang bingung karena tidak punya alasan untuk mengusirmu dari grup Yu, tidak sangka kamu malah menyerahkan diri. Apa maksudmu? Apa kamu tidak takut aku? Takut? Aku justru takut jika kamu tidak menyebarkannya. Aku memang sedang ingin membeli saham grup Yu, milik para investor retail. Aku baru saja menandatangani perjanjian dengan pedagang besar. Beberapa saat lagi, aku akan menyebarkan berita tentang persaudaraan rukun dan suasana yang penuh keharmonisan. Lihat saja, apakah di pasar sekunder nanti, harga sahamnya akan melonjak kembali? Dengan cara seperti ini, aku akan meraup keuntungan besar. Harga saham grup Yu ditentukan olehmu, atau aku, Yu Xiaoting, yang menentukannya? Silakan saja kalau mau mencoba. Yu Xiaoting, ternyata kamu cuma sebatas ini. Kamu pikir aku tidak punya rencana cadangan untuk menjagamu? Aku sudah tahu kamu akan menyimpan rencana rahasia. Maka dari itu aku sudah membeli kembali saham-saham milik investor retail, ditambah dengan yang ada di tangan Manting. Maka grup Yu masih belum pasti siapa yang akan memilikinya. Hahaha. Apa menurutmu Manting akan menuruti kata-katamu? Catatan hotelmu dengan para selingkuhan ini, dan utang judi yang sangat besar di Makau, aku benar-benar bisa mencari pengacara untuk menuntut perceraianmu dengan Manting, dan sebagai pihak yang bersalah, kamu hanya bisa pergi tanpa membawa apapun. Masih menginginkan saham? 1 sen pun milik keluarga Yu, jangan harap kamu bisa membawanya pergi.
Tapi Manting itu, dia sangat mencintaiku. Bukannya kamu tidak tahu hal itu? Dia tidak akan pernah menuruti katamu untuk menceraikanku. Ruangan ini dipenuhi dengan kamera pengawas. Percakapan kita hari ini, jika Manting mendengarnya, apakah menurutmu dia akan langsung tersadar? Utang yang sangat besar, dan kamu akan kehilangan segalanya. Coba katakan jika kamu tertangkap oleh penagih utang, apakah mereka akan menyiksamu? Atau membuatmu menderita selamanya? Yu Xiaoting, kamu benar-benar ingin menghancurkan hidupku. Baiklah, aku tidak takut pada apapun lagi. Paling-paling kita hancur bersama. Baiklah, aku akan menunggu dan melihatnya. Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah ini baik-baik. Kamu sangat pintar. Seharusnya kamu tahu siapa yang memegang kendali sekarang. Ayah, Benar bahwa Manting telah mencelakai orang tua Han Jiangsui hingga tiada? Presiden Yu, Anda akhirnya kembali ke tanah air. Telah terjadi sesuatu pada Han Jiangsui yang selama ini Anda minta saya selidiki. Itu tidak mungkin. Selama 10 tahun aku pergi, apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Han? Di mana rasa percaya dirimu yang tadi itu, Presiden Yu? Adik perempuanmu yang bodoh itu, hanya dengan beberapa kata-kata manis dariku, dia rela melakukan apa saja untukku. Apakah semua ini atas perintahmu? Hei, jangan bicara sembarangan. Jika aku tidak menggunakan koneksiku untuk menekan masalah ini, mungkin Yu Manting sudah dijebloskan ke penjara sejak lama dan membiarkan orang lain menyiksanya. Hahaha. Kamu berani memukulku? Aku? Aku paling benci diancam orang lain, terutama jika memanfaatkan keluargaku. Hahaha. Aku paling suka melihatmu dalam keadaan marah namun tak berdaya. Mohonlah padaku. Berlututlah dan mohon padaku. Mungkin saja aku bisa mengampuni adikmu. Hahaha. Aku juga tahu kalau lututmu itu sangatlah berharga. Kalau begitu, tukar dengan 20% saham. Sebagai gantinya. Siapa lagi yang tahu soal ini? Kartu as ini tentu tidak akan kukeluarkan dengan mudah. Ini menyangkut Han Jiangsui. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi bagaimana dengan Manting? Bagaimana Presiden Yu? Sudah diputuskan? Setelah aku menyerahkan dokumen ini kepada polisi, maka semuanya akan. Baiklah. 20% saham ditukar dengan semua bukti aslinya? Jika kamu bersikap tegas sedari awal, bukankah urusannya jadi lebih mudah? Hahaha. Tan Yueyang, mulai sekarang, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Wanita murahan, kamu pasti guru musik yang sangat ahli menggoda pria itu kan? Dasar wanita kejam sudah membuat Tan Yueyang tergila-gila. Sekarang dia mengabaikan kami semua. Cih, wanita sampah, sibuk meraup keuntungan sendiri dan menghalangi rezeki orang lain. Sudah susah payah mencari penyokong kaya, malah direbut oleh wanita penggoda sepertimu. Ayo kita beri dia perhitungan. Apa kamu belum cukup mencari masalah sendiri? Berebut satu pria sampai babak belur, pada akhirnya tetap akan dibuang olehnya. Apa untungnya? Mobil Yu Xiaoting. Bagus, dasar wanita licik. Sepertinya kejadian sebelumnya juga ulahmu. Yu Xiaoting. Kebetulan sekali, mari kita lihat. Apakah umpan yang kuberikan padamu membuahkan hasil? Memang aku yang melakukannya. Kenapa? Bagus, dasar wanita jahat. Ternyata memang kamu. Teman-teman, ayo buat perhitungan dengannya. Tolong. Bantu aku. Tolong. Cih. Yu Xiaoting.
Apa kamu hanya akan diam menonton saja? Pria ini benar-benar tidak punya hati. Pria ini benar-benar dingin. Begitu melihat CEO Grup You, kamu berpura-pura lemah. Dasar wanita tak tahu malu, kamu licik sekali. Hari ini akan kuhancurkan wajahmu, agar kamu tidak bisa menggoda pria lagi. Suasana hatiku sedang sangat buruk sekarang. Kalian semua, hadapi saja aku kalau berani. Berkelahi sudah menjadi makananku sehari-hari selama beberapa tahun terakhir. Hanya kalian saja. Apa sanggup melawanku? Kamu. Kenapa? Belum makan ya? Cuma segini saja tenagamu. Kamu suka mengeroyok orang kan? Baiklah, akan kuladeni sampai akhir. Wanita gila, kamu berani memukulku? Teman-teman, jangan takut padanya. Ayo maju bersama. Hajar dia sampai tidak berdaya, agar dia tidak bisa lagi merebut pria dari kita. Kamu. You shouting? Tolong aku. Presiden Yu, wanita ini sedang bersandiwara di depanmu. Jangan percaya padanya. Terima perintahnya. Ada 4 wanita, total 8 lengan dan 8 kaki. Gawat, cepat lari. You shouting orang ini selalu bertindak kejam. Ayo pergi. Pergi. Padahal jelas kamu bukan dia. Tapi mengapa aku selalu merasa tidak bisa melepaskanmu? Aku kira Presiden Yu tidak akan kembali lagi. Kamu berusaha keras mendekati Tan Yueyang? Sebenarnya apa tujuanmu? Jangan katakan padaku ini karena uang. Presiden Yu, apakah kamu ingat keluarga Han yang menghilang waktu itu? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Apa hubunganmu dengannya? Aku adalah Han Jiangsue, sahabat terbaiknya. Aku akan menuntut keadilan untuknya dan untuk seluruh keluarga Han. Ayah. Siapa sebenarnya dia? Dari data terakhir ditemukan bahwa Tan Yueyang sejak 8 tahun lalu, setiap bulan secara rutin mengirim uang ke sebuah nomor rekening. Sebuah rekening pribadi luar negeri. Aku melacak akun-akun tersembunyi itu, dan menemukan semua penerimanya adalah investor luar negeri, Wang Yufa. Wang Yufa? Ya, aku curiga identitas investor itu hanyalah pengalih perhatian untuk menyembunyikan aksi mereka. Tapi ini semua tidak bisa menjatuhkan Tan Yueyang. Aku ingat betul, saat berada di ruang kerja, aku melihat foto CCTV dari masa itu, tapi sekarang sudah hilang. Plat nomor mobil itu. Kenapa aku sama sekali tidak bisa mengingatnya? Kalau begitu, coba ingat-ingat lagi dengan baik. Yun GH. Enam satu. 6107, benar. Itu adalah Yun Ji Ha 6107. Baik, aku akan segera memeriksanya. Manting. Guru Ling, apa yang kamu lakukan di kamarku? Tuan Tan, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Beraninya kamu datang ke kamar tidur majikan? Lancang sekali. Bagaimana jika suatu hari nanti ini menjadi kamar tidur kita berdua?
Bukankah kamu bertanya kenapa aku datang ke kamar tidurmu? Begitu tidak sabar? Kamu sungguh tak tahu malu. Aku sudah tidak sabar untuk menjadi pemilik ruangan ini. Apa kamu pikir aku akan membiarkan diriku berada dalam bahaya tanpa persiapan tubuh? Hanyalah sarana bagiku untuk melarikan diri. Selama kamu bisa membantuku menangani investor besar dari luar negeri, Pak Wang, maka segalanya akan sesuai keinginanmu. Sudah sepakat. Benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Terima kasih karena telah membawakan Pak Wang ke hadapanku. Aduh, Nyonya. Kenapa Anda kembali lebih awal? Di mana, Tuan? Kurang ajar. Sayang, lain kali. Kita lanjutkan lain kali. Tan Yueyang, semua yang kamu rebut dariku, aku akan membuatmu membayar semuanya. Minum. Awasi saja orang-orang di dalam ruangan ini. Baik, Tuan. Pak Wang, ini adalah guru les biola putra saya, Guru Ling. Katanya, dia sangat mengagumi Anda dan ingin berkenalan dengan Anda. Guru Ling, untuk pertemuan pertama kita, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Wajah ini adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah kulupakan. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Cepat, ginjalnya paling cocok dengan Bos Liang. Jangan tegang begitu, Nona Ling. Kenapa? Apa aku begitu menakutkan ya? Dia itu baru pertama kali bertemu sosok hebat seperti Anda. Jadi, wajar saja kalau sedikit tegang. Bagaimana, Pak Wang? Anda puas kan? Puas, sangat puas. Kalau begitu, saya permisi keluar dulu, biar kalian bisa mengobrol dengan tenang. Baik, baik, baik. Nomor plat mobilnya sudah ketemu. Siapa dia? Tuh, tangan Guru Ling ini benar-benar terampil ya. Seperti tangan seorang guru biola. Aku penasaran jika melakukan hal lain. Apakah akan terasa semulus itu juga? Pak Wang, bagaimana kalau kita minum sedikit dulu? Boleh, boleh, haha. Aku menemukan bahwa Pak Wang menggunakan nama perusahaan Cangkang untuk membuka banyak rekening bank dan melakukan transaksi arus kas yang tinggi. Jika kita bisa mendapatkan ponselnya, menemukan bukti pencucian uang, serta bukti transaksi ilegal di luar negeri. Mari Pak Wang, bersulang untuk kerjasama kita. Baik. Wah, panas sekali ya. Bisa tambahkan es sedikit? Hahaha. Hei. Sudahlah, tidak apa-apa. Kita minum saja dulu. Aduh, setelah minum kita bisa bersenang-senang. Ayo minum, minum. Sayang, ingatlah selalu ada langit di atas langit. Apapun yang kamu pikirkan, aku bisa membacanya dengan sangat mudah. Lepaskan aku, dasar pria bejat. Apa katamu? Lepaskan aku, lepaskan. Presiden Yu. Kamu ingin menjatuhkan Tan Yueyang, tapi tidak seharusnya menggunakan cara serendah ini untuk merendahkan harga dirimu sendiri. Apa sebenarnya maumu? Benar, aku memang sefrontal itu. Jika jiwa saja bisa kujual,
Apa artinya harga diri bagiku? Sekarang, kamu sudah tahu apa yang akan kulakukan. Nomor plat mobilnya sudah ketemu. Siapa pemiliknya? Pemilik mobil itu adalah Yu Xiaoting. Carikan aku dokter terbaik di kota Yun. Ingat, jangan beritahu siapapun. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Presiden Yu yang membawamu pulang, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Meski luka-lukanya parah, dia tetap bersikeras untuk menjagamu lebih dulu. Apa? Dia masih selamat? Guru Ling, apa yang sedang kamu bicarakan? Presiden Yu sangat beruntung. Jika sedikit saja lebih dekat ke jantung, dia pasti sudah tiada. Kamu harus pergi menemuinya dan berikan ucapan terima kasih. Ya, aku memang harus menemuinya. Ayah, ibu, putri, kalian pasti akan membalaskan dendam kalian. Apa kamu benar-benar ingin aku tiada? 8 tahun yang lalu, kamu menabrak orang tuaku hingga tiada dan melarikan diri. Aku pasti akan membuatmu membayar atas semua ini. Ternyata kamu benar-benar Jiang Sui. Pada jam segini tidak mungkin dia. Yu Xiaoting, lulusan pascasarjana ilmu komputer Harvard. Setelah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pertamanya di Wall Street, dia menjadi orang terkaya paling muda dan berbakat di kota Yun, dan akan segera kembali ke tanah air setelah 10 tahun di Amerika. Yu Xiaoting, sebenarnya siapa yang mengendarai mobilmu malam itu? Maafkan aku, Jiang Sui. Aku telah bersalah padamu. Katakan. Sebenarnya siapa dia? Katakan. Kenapa kamu tidak mau jujur? Siapa sebenarnya yang kamu lindungi? Kamu hanya perlu ingat bahwa di dunia ini akulah orang yang paling tidak ingin menyakitimu. Jiang Sui? Han Jiang Sui sudah tiada sejak 8 tahun yang lalu. Dia tiada di tangan sampah seperti Tan Yue Yang. Dia tiada di dalam rumah sakit jiwa. Dia sudah tiada di bawah tebing. Sekarang hanya ada Ling Xiao, bukan Han Jiang Sui. Kakak. Guru Ling, kenapa kamu ada di sini? Kakak, kamu sudah bangun? Siapa yang membuatmu terluka? Aku akan mencari pelakunya kemanapun, dan membuatnya membayar dengan nyawanya. Aku juga tidak tahu. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Ini terlalu berbahaya. Aku baru bisa tenang jika ada pengawal yang menjagamu 24 jam. Tidak apa-apa. Aku akan membaik setelah istirahat beberapa hari. Kamu pergilah dulu. Guru Ling, kamu hanya perlu mengurus urusanmu sendiri. Jangan selalu berkeliaran di depannya, itu akan mengganggu waktu istirahatnya. Kakak, lukamu terbuka lagi? Aku akan memanggil dokter. Ini perbuatan adikmu Yumanting, kan? Hanya dia yang bisa membuatmu begitu bersusah payah untuk melindunginya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dasar kamu kaki tangan penjahat. Ling Xiao, kamu adalah orang yang paling tidak ingin aku sakiti di dunia ini. Kesalahan yang dilakukan Manting, biarlah aku yang menebusnya seumur hidup.
Tapi jika kamu pergi untuk menghabisinya sekarang, kamu akan terjebak dalam siasat Tan Yueyang. Entah itu Tan Yueyang atau Yu Manting. Aku tidak akan melepaskan mereka semua. Jika kamu juga ingin menghalangiku, aku akan membereskanmu juga. Ling Xiao, aku ingin kamu memulai hidupmu kembali. Biar aku yang membalaskan dendammu. Aku tidak meminta pengampunanmu untuk keluarga Yu. Tapi kamu harus percaya padaku. Berikan aku waktu, aku pasti akan memberikan hasil untukmu. Hidup macam apa yang masih aku miliki? Yu Xiaoting, aku sudah menunggu terlalu lama. Aku tidak akan memaafkan keluarga Yu, dan tidak akan menghentikan langkah balas dendamku demi kamu. Guru Ling, kenapa kamu memperlakukan Pak Wang seperti itu? Tan Yueyang, saatnya kita membuat perhitungan. Pak Wang, Anda baik-baik saja. Beraninya kamu mempermainkanku, hah? Anda jangan marah dulu. Pak Wang, aku pun tidak menyangka pria brengsek Yu Xiaoting itu akan tiba-tiba datang ke sini. Wanita itu dari mana asalnya? Ada bekas luka di perutnya. Lepaskan aku, lepaskan. Teknik jahitannya sama persis dengan Raja Ginjal Wang Yidao. Benar-benar serupa. Apa? Anda tidak salah lihat kan? Salah apanya? Mengambil organ dari pasien gangguan jiwa dan menjualnya ke luar negeri, bekas jahitan profesional seperti itu, aku bisa mengenalinya dalam sekali lihat. Dia... Siapa sebenarnya dia? Aku bukan Han Jiangshui. Bukan Han Jiangshui yang naif. Dan hanya bisa mempercayai pria. Aku ingin kamu menjalani hidupmu kembali, biar aku yang membalaskan dendammu. Aku tidak memintamu memaafkan keluarga Yu, tapi kamu harus percaya padaku. Berikan aku sedikit waktu, aku pasti akan memberikan kepastian untukmu. Aku tahu, jalan balas dendam ini harus aku lalui sendiri dengan tekad bulat. Sepertinya bisnis luar negeri Tan Yueyang tidak akan berjalan. Entah kenapa, Wang Yufa itu tiba-tiba menghilang. Bisakah kamu mendapatkan akun Wang Yufa? Itu masalah kecil. Asalkan punya akunnya. Mulai hari ini aku adalah Wang Yufa. Sepertinya rencana ini hampir selesai. Guru Ling, kamu benar-benar merindukanku ya? Sampai-sampai mengejarku ke sini. Sepertinya bagi Presiden Tan, satu wanita saja tidak cukup. Pantas saja tiba-tiba tercium bau busuk. Ternyata wanita tak tahu malu sepertimu yang datang. Sebelumnya kamu sudah bersusah payah, ingin menggoda Presiden Tan kami. Melihat Pak Wang yang berkuasa dan kaya kamu pun langsung mengejarnya. Benar-benar wanita murahan. Kamu... Mulutmu kotor sekali. Perlu dicuci. Si cabai rawit, aku justru suka gayamu yang galak itu. Ku dengar Presiden Tan akhir-akhir ini sedang mencari Wang Yufa. Apa maksudmu? Kamu tahu dia di mana? Kamu benar-benar sudah gila ya. Pak Wang bilang, kalau ingin dapat banyak uang, datanglah ke sini. Lihat apa kalian? Pergi. Nyonya Tan? Guru Ling, ada apa? Ini adalah... Selamat datang di rumahku. Guru Ling, sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu menyelidikiku? Yu Manting, apakah kamu masih ingat 8 tahun yang lalu, pasangan lansia yang tiada di bawah roda mobilmu itu? Sebenarnya siapa kamu? Akulah Han Jiangshui. Apa? Kamu belum tiada? Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin menghabisiku demi balas dendam? Bukankah seharusnya kamu sudah tiada?
Kamu bersekongkol dengan Tan Yue Yang dan membuat orang tuaku tiada. Dasar penjahat. Wanita gila, Tan Yue Yang, sama sekali tidak mencintaimu, dasar gila. Dia hanya ingin menjalani hidup normal, kalian sekeluargalah yang terus mengganggunya, dan tidak mau melepaskannya. Ternyata, itu yang dia katakan padamu. Kamu melukainya? Wajar saja jika kamu dicampakkan olehnya. Hati Yue Yang hanya untukku, dan dia bersedia memberikan segalanya untukku. Sudah diambang maut tapi masih belum mau bertobat? Aku akan menghabisimu sekarang demi membalas dendam untuk orang tuaku. Lakukan saja. Habisi aku, demi Yue Yang, aku tidak akan menyesal. Bodoh, apa kamu benar-benar mengira Tan Yue Yang mencintaimu? Sekarang aku akan memperlihatkan padamu wajah asli Tan Yue Yang yang sebenarnya. Apakah kamu sudah sampai? Halo Pak Wang, saya sudah sampai. Anda ada di mana? Beraninya kamu berpura-pura menjadi Pak Wang. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa? Tentu saja membuatmu menyaksikan siaran langsung penculikan yang luar biasa. Istriku. Pak Wang, apa maksud Anda dengan semua ini? Presiden Tan, sekarang selama Yu Manting tiada, kamu bisa mendapatkan saham perusahaan mereka. Dengan begitu, kita bisa menyingkirkan grup Yu. Bukankah itu hal yang sangat mudah? Bicaralah, wanita ini mau diapakan? Kamu yang melakukannya atau aku? Pak Wang, aku sudah menyusun rencana. Keluarga Yu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Bagaimana kalau nyawa istriku diampuni saja? Lagi pula, tidak baik jika meninggalkan bukti kejahatan. Apa maksudmu? Kamu ingin menguasai grup Yu sendirian di belakangku? Aduh, mana mungkin aku berani? Pak Wang, bukankah aku ke depannya masih harus bersama Anda, memperluas pasar di luar Myanmar Utara? Bicara soal pasar luar negeri, sumber ginjal istri Anda yang bergolongan darah RH negatif, kebetulan cocok dengan bos Thailand geng kuda merah. Jika kamu ingin memperluas pasar Asia Tenggara, ini adalah bukti kesetiaan terbaikmu. Pak Wang, nyawa istriku ditukar dengan tambahan 10% saham Asia Tenggara. Itu tidak merugikan, kan? Memang tidak salah lagi Presiden Tan. Pikirannya hanya berisi bisnis semata. Lalu soal dia yang sudah tiada, tolong Anda bantu urus dengan baik ya. Tenang saja, saya sudah sangat berpengalaman. Sungguh tidak menyangka, dia ternyata ingin aku tiada. Aku sudah berkorban begitu banyak untuknya, ternyata masih kalah berharga dibanding saham-saham itu. Yu Manting, mungkin nilaimu memang sebatas harga saham itu saja. Memang kaulah yang paling memahamiku. Han Jiang Shui. Wanita tak tahu malu. Apa kamu pikir kamu sangat pintar? Latar belakang video zaman sekarang banyak yang palsu. Apa kamu pikir aku bodoh dan benar-benar akan pergi ke reruntuhan itu? Sejak terakhir kali Pak Wang melihat bekas luka di tubuhmu, aku sudah menebak siapa dirimu sebenarnya. Aku benar, kan? Mantan istriku tersayang, Han Jiang Shui. Tan Yue Yang, dasar kamu brengsek. Apakah hidupku tidak ada harganya di matamu? Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu, tapi bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Diam kamu. Wanita tak tahu malu. Aku sudah menemanimu selama 8 tahun. Dan merawat anak pungutmu itu. Apa yang aku dapatkan selama 8 tahun ini, ha? Tan Yue Yang, orang sepertimu pantas masuk neraka. Han Jiang Shui, melihat wajah cantikmu sekarang, aku benar-benar tidak tega menyakitimu. Coba pikir, bukankah lebih baik jika kamu tetap diam di rumah sakit jiwa itu dan tidak membuat masalah? Harus sekali ya keluar dan pamer kemampuan di hadapanku? Kalian berdua yang memaksaku melakukan ini. Kamu sudah gila. Tidak, aku tidak boleh tiada begitu saja. Xiao Feng,
Xiaofeng, Dasar anak nakal. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Sudah merawatmu selama 8 tahun, tapi kamu tetap tidak tahu balas budi. Tan Yue Yang, kamu hanyalah pria parasit yang menipu uang wanita. Sudah menumpang hidup di keluarga Yu selama 8 tahun? Siapa yang menghidupi siapa sebenarnya? Tan Yue Yang, jangan sakiti Xiaofeng. Tan Yue Yang, cepat lepaskan dia. Xiaofeng tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Dia juga penghalang bagiku. Anak haram hasil hubungan Pak Tua Yu dengan wanita hina. Kenapa dia bisa menikmati kemewahan sejak lahir? Tan Yue Yang, beraninya kamu mengatakan hal itu. Di hadapan Xiaofeng. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Zaman sudah berubah. Siapa yang masih peduli soal anak haram atau bukan? Aku adalah putra bungsu grup Yu. Aku sudah mengetahuinya sejak 5 tahun yang lalu. Xiaofeng. Kamu. Benar. Aku sudah mengetahuinya sejak 5 tahun yang lalu. Yu Xiaoting mengajariku untuk selalu bersikap tenang, jadi aku hanya menyimpannya di dalam hati. Tapi karena sekarang semuanya sudah terbongkar, aku tidak peduli lagi. Benar sekali, anak haram sepertiku ini bisa menikmati kemewahan sejak lahir. Tidak seperti kamu yang melakukan segala cara untuk masuk ke kalangan atas. Dasar penipu yang hanya mengandalkan wanita. Penipu? Cih, kalau begitu Guru Ling yang paling kamu hormati juga seorang penipu. Yang menyamar demi melakukan penipuan. Lalu ada kamu, kakak. Kamu hanyalah seorang penjahat yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa 2 orang. Hahaha. Binatang. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, melakukan banyak kesalahan karena hasutanmu. Dan sekarang kamu ingin lepas tangan begitu saja? Kamu benar-benar sampah yang tidak punya perasaan. Kakak, kenapa kamu masih memiliki harapan pada laki-laki ini? Hal yang sudah bisa kupahami saat usiaku 16 tahun, kenapa di usiamu yang sekarang, kamu masih tidak mengerti juga? Wanita yang hanya mementingkan cinta tidak akan pernah berakhir bahagia. Hei, parasit. Kakakku Yu Xiaoting akan tiba dalam 3 menit. Aku sarankan sebaiknya kamu segera melepaskan kami semua. Dia datang untuk menjebloskanku ke penjara? Baiklah. Kalau begitu, aku akan menghabisi kalian terlebih dahulu. Tan Yue Yang, bisa-bisanya aku berpikir untuk menghukummu lewat jalur hukum? Seharusnya aku menghabisimu dengan tanganku sendiri. Ada banyak hal yang akan kamu sesali. 10 tahun yang lalu, kamu menerima surat cinta dariku setiap hari. Sebenarnya itu dikirim oleh Yu Xiaoting dari Amerika. Si bodoh itu salah menuliskan alamatnya, dan aku menyalin isinya persis seperti aslinya, lalu memberikannya kepadamu. Apa katamu? Takdir memang sangat aneh. Setelah bertahun-tahun berlalu, kamu masih saja berhubungan dengan pria itu, padahal dia adalah kakak dari orang yang mencelakai ayahmu. Jangan berpura-pura mulia. Setelah kalian hancur, aku akan membuat kalian menjadi kenangan yang menyakitkan, dan menyerahkannya langsung kepada Yu Xiaoting. Aku sangat suka melihat tragedi seperti ini. Tidak buruk, Presiden Yu. Ternyata kamu sampai di sini begitu cepat. Jangan bergerak. Bergerak sedikit saja. Akan kuhabisi kalian semua. Jangan gegabah. Lepaskan mereka, katakan saja apa syaratmu. Syarat? Berikan semua harta atas namamu kepadaku. Bisa. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kamu ingin memberinya? Itu tergantung suasana hatiku. Berlututlah. Kakak. Kakak. Lihat baik-baik semuanya. Presiden Direktur Grup Yu yang hebat. Tokoh yang sangat berkuasa di seluruh kota Yun. Sekarang sedang berlutut di hadapanku. Hahaha. Tan Yue Yang, kamu pria kejam. Apa kamu sebahagia itu melihat orang lain menderita? Hentikan. Jika kamu berani menyentuhnya sedikit saja, akan kubuat hidupmu menderita selamanya. Aduh, apa Presiden Yu merasa iba? Baiklah, karena keduanya adalah orang berharga bagi Presiden Yu. Bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang menarik? Apa aku harus menghabisi wanita tak tahu malu ini untuk menyelamatkan adikmu? Atau menghabisi wanita bodoh ini untuk menyelamatkan belahan jiwamu? Pilih sekarang. Aku akan menghitung sampai 3. Tan Yue Yang, aku bisa mengirimmu ke luar negeri, dan kamu bisa memulai hidup baru? Kamu pikir aku ini bodoh? Pilih sekarang. Aku akan menghitung sampai 3. Kakak, kamu harus menyelamatkan Xiaofeng. Yu Xiaoting, cepat bawa mereka pergi. Aku memang sudah tidak memiliki keterikatan lagi pada dunia ini. Ya ampun. Kalian pikir ini sangat mengharukan? Arg, aku mau muntah melihat tingkah kalian. Yu Xiaoting, bukankah kamu cukup hebat?
Kaisar Yuncheng tidak bisa membuat keputusan semudah ini. Baiklah, biar aku bantu. 3, 2, 1. Menyeretmu untuk menemaniku di sana sudah cukup bagiku. Xiao Feng, Kakak, cepat bawa kakak dan Guru Ling pergi dari sini. Xiao Feng, Xiao Feng. Hei, jangan ke sana. Shouting, Manting, dan Xiao Feng masih ada di dalam. Cepat selamatkan mereka. Aa. Jangan. Setelah kebakaran besar itu, Tan Yue Yang, Yu Manting, dan Xiao Feng semuanya menghilang tanpa jejak. Membalaskan dendam ini, inilah hasil yang sangat aku inginkan. Namun entah mengapa, aku sama sekali tidak merasa bahagia. Melihat biola ini membuatku tidak bisa berhenti. Memikirkan Xiao Feng, dia yang paling tidak bersalah. Tanganmu bahkan belum sembuh, mau pergi kemana? Bahkan jika aku luntang-lantung di jalanan dan habis dimangsa anjing liar, aku tidak butuh kamu ikut campur. Baik. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah sudi melihatmu lagi. Nasib Xiao Feng tidak diketahui. Aku pun tidak sanggup menghadapi Yu Shouting. Kata-kata kejam memang mudah untuk diucapkan. Lagi pula, aku sudah terbiasa mengobati luka ini sendirian. Presiden Yu, saya harap kerjasama kita kali ini menyenangkan. Anda di kota Yun. Tapi ini, apakah Anda mengenal Presiden Yu? Tidak kenal. Mana mungkin kenal? Hahaha. Bagus. Kalau begitu saya tidak punya kekhawatiran lagi. Sejujurnya, aku sudah lama mengincar gadis ini. Wah, punya karakter juga. Aku suka itu. Dengan wajah secantik ini, sayang sekali jika tidak menghasilkan banyak uang. Ayo, pegang ini. Jika tidak boleh disentuh, setidaknya minum segelas tidak masalah kan? Sudahlah. Mantap. Kalian lanjutkan saja. Aku hanya ingin menonton. Presiden Yu, ternyata Anda menyukai tipe yang seperti ini? Saya kebetulan sudah menyiapkan sesuatu yang bagus. Wah, ini bagus sekali. Cantik. Pakailah ini dan layani kami dengan baik malam ini. Jika kamu melayani dengan baik, tipmu pasti akan sangat banyak. Tuan, saya hanyalah seorang pelayan. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Tidak melakukan hal itu? Apa kamu sedang berpura-pura menjadi wanita terhormat? Nona, apa kamu orang baru di sini? Sedang acting apa kamu di sini? Bisa melayani Presiden Yu dan Presiden Chen adalah keberuntunganmu. Jika kamu melayani dengan baik, uangmu tidak akan kurang. Tidak perlu, aku tidak butuh keberuntungan semacam itu. Aku tidak akan melayanimu, apalagi melayani dia. Berhenti di sana. Kamu belum tahu siapa Presiden Yu sebenarnya ya? Aku tidak peduli dia itu pria kurang ajar macam apa. Jadi kamu benar-benar menolak kebaikanku. Ya? Beraninya kamu menyinggung Presiden Yu, biar aku beri kamu pelajaran. Ah, sakit. Lepaskan. Kalau tidak kau lepaskan, aku akan. Akan apa? Aku akan menghabisimu. Sakit. Lawang, selamatkan aku. Presiden Chen, apa kamu tidak bisa membereskan gadis kecil ini? Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya, kau membuatku malu di depan Presiden Yu. Cepat ke sini. Apa perintah Anda, bos? Beri dia pelajaran. Baik.
Apa-apaan ini? Sepertinya itu Presiden Yu. Lihat dirimu, seperti apa rupamu sekarang? Apa hakmu untuk menceramahiku? Aku tidak bermaksud menceramahimu. Aku hanya tidak tega melihatmu menyia-nyiakan dirimu seperti ini. Aku mencari nafkah dengan bekerja keras. Kenapa itu disebut menyia-nyiakan diri? You shouting, kumohon jangan urusi aku lagi. Aku tidak pantas menerima kebaikanmu. Status sosial kita jauh berbeda, dan kita masih menanggung nyawa orang yang tak bersalah, baik 10 tahun lalu maupun sekarang. Kita ditakdirkan tidak bisa bersama. Bajumu terlalu tipis, nanti kamu bisa flu. Presiden Yu, kita tidak akrab. Jiang Sue, Ling Xiao, jika kamu butuh uang, Teater Bludur Biru masih membutuhkan seorang konduktor orkestra. Bagus, mari kita ulangi sekali lagi. Ini adalah Yu Manting. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa Guru Ling tampak begitu terkejut? Seolah-olah baru saja melihat hantu. Manting, aku sudah tahu kalau kamu belum tiada. Apa kamu tahu, Shouting terus mencari keberadaanmu, dan Xiao Feng. Dari mana saja kamu? Di mana Xiao Feng? Hahaha. Kenapa kamu begitu peduli pada Xiao Feng? Sepertinya kamu hanya ingin memastikan apakah aku dan Xiao Feng sudah tiada atau belum kan? Apa kamu tahu asal-usul teater ini? Asal-usul? Teater ini awalnya dibangun atas sumbangan dari penari terkenal, Wang Mancing. Lalu kemudian diakuisisi oleh grup Yu kalian. Wang Mancing adalah ibuku. Ayahku dan dia bertemu untuk pertama kalinya di teater ini. Setelah aku dan kakakku lahir, dia malah menjalin hubungan dengan primadona tempat hiburan. Ibuku yang tidak sanggup menanggung malu, pergi selamanya bersama ayahku dalam sebuah kecelakaan mobil. Wanita itu pun tidak menginginkan Xiao Feng, sehingga akulah yang mengadopsinya. Dia sudah seperti anakku sendiri. Tapi kamu malah membuatnya tiada. Aku tidak bermaksud untuk melukai Xiao Feng. Diam kamu. Orang sepertimu tidak pantas menjadi guru. Kasihan Xiao Feng yang begitu menurut padamu, menghormatimu, mengagumimu, bahkan menyukaimu. Aku benar kan? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Kamu sendiri sudah tahu. Kamu menggoda suami orang lain, sampai ke rumahnya, dan satu orang saja tidak cukup bagimu. Kamu juga menggoda kakak milikku, bahkan Xiao Feng. Muridmu sendiri pun tidak kamu lepaskan. Aku tidak tahu omong kosong, apa yang kamu bicarakan, apa sebenarnya maumu. Aku akan membiarkan semua orang tahu wajah aslimu. Ada hal lain lagi? Jika tidak ada, silakan pergi. Kami masih harus latihan. Teater ini sekarang berada di bawah kendaliku. Aku adalah bos di sini. Dan kalian semua harus patuh padaku. Baiklah. Lalu kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu melepas semua pakaianmu, naik ke atas panggung, dan tunjukkan pada semua orang betapa tak tahu malunya dirimu. Cukup Yu Manting. Kesabaranku ada batasnya. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan memecat semua orang yang ada di sini. Jangan keterlaluan. Berhenti di sana. Apa aku sudah menyuruhmu pergi? Cepat lepas. Lepaskan semuanya sekarang. Lepas. Yu Manting, kamu sudah tidak waras. Manting, aku segera kemari begitu mendengar kabarnya. Selama ini kamu ada di mana? Kenapa tidak memberitahuku? Memberitahumu? Lalu kamu akan memberitahu wanita ini, agar dia bisa secara diam-diam menghabisiku? Nona Han tidak perlu bertindak diam-diam. Ayo, habisi aku sekarang juga. Balaskan dendam orang tuamu. Manting, berhentilah bicara. Kenapa? Kamu merasa kasihan? Apa hubungan kalian berdua sekarang? Apa kalian sudah tidur bersama? Bagaimana bisa kamu bicara sekasar itu? Dulu kamu tidak seperti ini. Yu Manting yang dulu sudah tiada. Dia telah dihabisi oleh wanita, tak tahu malu di panggung itu. Dengan tangannya sendiri. Manting, jangan bicara sembarangan lagi. Aku tidak bicara sembarangan. Kalau bukan karena dia,
aku dan Xiao Feng tidak akan mengalami kebakaran itu. Ini semua kesalahan Tan Yueyang, bukan Ling Xiao. Kamu masih membelanya? Dia dan Tan Yueyang memang sudah berencana, dan akhirnya bertemu denganmu yang berkuasa, lalu berkhianat dan menghabisinya. Tan Yueyang bahkan ingin menghabisiku juga. Aku tidak bersekongkol dengan Tan Yueyang. Kamu masih saja membela diri untuk memikat kakakku. Suka tidak? Ini hadiah untukmu. Ini disiapkan khusus oleh Xiao Feng dari alam sana untukmu. Ya ampun, karangan bunga duka ini menyeramkan sekali. Benar-benar pembawa sial. Ayo, cepat. Kita pergi saja. Maksudmu Xiao Feng? Dia sudah tiada? Jangan berani menyebut nama Xiao Feng. Kamu tidak pantas. Dasar kamu pelaku kejahatan. Kamu jangan emosi aku. Selama 10 tahun, lebih aku mencurahkan segalanya untuk mendidik Xiao Feng. Dia seharusnya bisa menjadi seorang maestro biola yang hebat. Kakak, kamu adalah seorang jenius sejak kecil, memiliki segalanya. Sedangkan aku tidak pernah punya pencapaian apapun. Hanya Xiao Feng satu-satunya mahakarya yang sepenuhnya milikku. Tapi sekarang, semuanya dihancurkan oleh wanita kejam di panggung ini. Manting, jangan sampai kamu salah menyalahkan orang. Ini semua adalah dosa yang diperbuat Tan Yueyang. Kamu masih membelanya? Lihatlah keadaanku sekarang. Keadaanku yang sudah hancur seperti ini. Jika bukan karena dia muncul di rumahku, aku tidak akan berakhir seperti ini sekarang. Jangan berlagak di hadapanku. Aku sudah lama tahu aktingmu itu. Kakak, kamu tidak boleh bersamanya. Dia dan Tan Yueyang sudah bersekongkol demi merampas harta dan mencelakai orang. Manting, tenanglah sedikit. Aku akan mencarikan dokter terbaik untukmu dan melakukan operasi cangkok kulit terbaik untukmu. Aku sangat tenang. Jika kau berada di posisiku, setelah kehilangan keluarga dan menjadi seperti ini, apa kau bisa tenang? Apa kau bisa? Meskipun aku tidak akan pernah memaafkan kejahatan yang telah kau perbuat, namun aku sudah memutuskan untuk merelakan masa lalu dan tidak ingin berurusan lagi denganmu. Shouting, bawalah adikmu pergi dari sini. Kau mungkin sudah merelakannya, tapi aku tidak akan pernah. Cukup. Manting, ayo kita pergi. Aku tidak mau pulang. Kecuali kau menghabisinya dan membalaskan dendam Xiao Feng. Manting, pengawal. Lepaskan aku. Nona muda, ayo pergi. Aku akan menghabisimu, dasar penjahat kejam. Maafkan kejadian hari ini, aku berjanji ke depannya. Manting tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih. Tapi melihat situasi hari ini, sebaiknya aku mengundurkan diri saja. Jangan. Bagaimanapun juga, Manting telah melenyapkan orang tuamu, dan keluarga Yu kami berutang budi padamu, terlebih lagi perasaanku padamu. Berikan aku 1 gelas lagi. Nona, Anda sudah mabuk, tidak bisa minum lagi. Aku punya banyak uang. Jangan atur aku, tuangkan untukku. Pria tampan, ayo minum 1 gelas denganku. Gadis manis. Jangan mendekat, jangan mendekat. Hei, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Wanita sialan, apa kamu tidak punya mata? Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu memakiku? Sudah menumpahkan minuman padaku, masih berani memukulku juga? Aku akan membuat perhitungan denganmu hari ini. Hei, jangan memukul. Apa yang dia lakukan sampai menyinggungmu? Aku mewakilinya meminta maaf padamu. Ganti rugi? Memangnya kamu mau ganti rugi pakai apa? Apa ini cukup? Tidak cukup, kecuali kamu menemaniku minum sepuasnya. Cukup sampai di sini saja. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah adik kandung Presiden Direktur Grup Yu, Yu Shaoting. Jika kamu menyinggungnya, apa kamu tahu apa konsekuensi yang akan kamu hadapi? Presiden Direktur Grup Yu? Maafkan saya, karena tidak mengenali orang hebat. Maaf. Hei, jangan lari. Bukankah tadi kamu ingin memukulku? Sudahlah. Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Ikut aku pulang. Benar saja, keluarga Yu. Ambisimu ada di mana-mana, siapa di mana, melakukan apa. Kamu selalu menjadi orang pertama yang tahu. Kepala pelayan Tian itu peduli padamu, makanya dia memberitahuku. Bisakah kamu tidak berburuk sangka pada orang? Kepala pelayan Tian, aku punya perhitungan yang harus diselesaikan dengannya.
Terima kasih sudah membawa kembali Manting tepat waktu. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Mengenai masalah balas dendam ini, memang bisa membuat hati seseorang menjadi kelam. Aku sudah merasakannya sendiri. Semua itu sudah berlalu. Segalanya akan baik-baik saja. Tapi aku tidak ingin adikmu mengikuti jejakku. Jika harus menanggung penderitaan ini, biar aku sendiri saja yang merasakannya. Tenang saja, selama ada aku, tidak akan ada yang menderita. Apa? Ada kabar tentang Xiao Feng? Dia benar-benar masih hidup? Xiao Feng masih hidup. Syukurlah, ayo cepat beritahu kabar ini kepada Manting. Ini pasti akan membantu pemulihannya. Kondisi mental Manting saat ini, sepertinya dia tidak akan percaya. Bagaimana keadaan adikku? Emosinya sudah stabil untuk sementara, tapi kebakaran itu memberikan pukulan yang sangat besar baginya. Sepertinya dia mengalami gangguan stres pasca trauma. Begini saja, kita lanjutkan penyelidikan dan temukan Xiao Feng terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan Tan Yueyang? Di mana dia sekarang? Apakah dia masih ada? Atau sudah tiada? Sampai sekarang belum ada kabar. Tidak ada jejaknya sama sekali. Selama dia belum ditemukan, kita masih dalam bahaya ancamannya. Kecuali jika dia memang sengaja bersembunyi. Setelah melakukan pencarian besar-besaran selama berhari-hari, seharusnya dia sudah ditemukan sejak lama. Jika benar begitu, dia sedang mengintai dalam gelap, dan kita dalam bahaya besar. Serahkan masalah ini padaku. Besok aku akan pergi ke Myanmar Utara. Kabarnya ada informasi tentang Xiao Feng di sana. Mungkin aku bisa menemukannya di sana. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Hanya saja di sana sangat berbahaya. Kamu harus sangat berhati-hati. Ling Xiao, selama aku tidak ada di rumah, aku titip keluargaku padamu. Soal Ling Xiao itu, dia akan segera menggantikan posisimu di keluarga Yu. Begitu dia menikah dengan kakakmu, kamu akan segera didepak keluar. Nanti kamu tidak akan punya siapa-siapa lagi, terlantar sendirian. Bahkan harta keluarga Yu akan dirampas olehnya. Yang lebih penting lagi, apakah dia tahu kalau kamu adalah seorang penjahat? Semua bukti kejahatanmu ada di tangannya. Dia bisa menjebloskanmu ke penjara kapan saja, membuatmu menderita selamanya, Yu Manting. Aku sudah pernah bilang padamu soal wanita itu. Dia itu wanita yang sangat kejam. Coba pikirkan bagaimana Xiao Feng bisa tiada. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Obat penukar ini sudah dikonsumsi oleh wanita bodoh itu selama 6 bulan terakhir. Sekarang, dia sudah sepenuhnya berada di bawah kendali mentalku. Tian Fei. Tian Fei, apa yang kamu lakukan? Ayo, bangun. Berhenti memukul, Tian Fei. Punya anak perempuan memang bagus ya, ditakut-takuti sedikit saja langsung menurut. Jika tahu akhirnya akan begini, kenapa dulu melakukannya? Yu Manting, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku sudah pernah bilang padamu, aku akan membuat kalian semua hancur bersamaku, Xiao Feng. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Tian Fei tidak bersalah. Tidak bersalah? Hahaha, kalian ini benar-benar pandai sekali ya berpura-pura suci. Dia tidak bersalah? Seorang wanita yang sengaja ingin menghabisi suaminya sendiri dianggap tidak bersalah? Pasien gangguan jiwa yang berpura-pura jadi kalangan atas dan menyamar jadi eksekutif dianggap tidak bersalah? Kenapa kamu tidak merasa aku tidak bersalah? Tidak merasa Xiao Feng tidak bersalah? Ikut tiada juga ya. Biar aku saja. Jangan libatkan orang lain. Memangnya semudah itu tidak melibatkan orang lain? Di perjamuan keluarga Yu, kalian menjebakku berselingkuh dan membuatku malu di depan umum. Aku sudah mencopot semua kamera pengawas di rumah ini. Kakak tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Wajah ini memang sangat menggoda. Pantas saja kakakku sampai sangat tergila-gila padamu, hingga menuruti semua keinginanmu. Jika kau sampai berkuasa, suatu hari nanti, aku pasti akan kau usir, dan berakhir luntang-lantung di jalanan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Awalnya aku memang mendekatinya dengan maksud tertentu, tapi sekarang dengan Yu Xiaoting. Aku benar-benar mencintainya. Mana mungkin perbuatan burukmu bisa dimaafkan begitu saja? Kamu sudah menghabisi seseorang. Kamu telah melenyapkan Xiao Feng. Aku akan membuatmu membayar semua ini. Cepat, ikat wanita ini. Yu Manting, aku tidak menyangka sifat aslimu begitu kejam. Kamu yang menghabisi Xiao Feng, memangnya kamu tidak kejam? Jika bukan karena rencana balas dendammu itu, keluarga kami pasti akan baik-baik saja. Jika bukan karena serangkaian rencanamu itu, mungkinkah kita akan berakhir seperti ini? Kenapa kamu masih belum sadar juga? Tan Yueyang sejak awal tidak pernah mencintaimu. Dari awal hingga akhir yang dia inginkan, hanyalah saham keluarga Yu milik kalian. Diam kamu. Tak cinta ya sudah, jika pernikahan hanya dipertahankan oleh cinta, pasti sudah hancur lebur sejak lama. Awalnya semua baik-baik saja, tapi karena dirimu,
Tragedi hari ini akhirnya terjadi. Apa kamu masih tidak mengerti? Ini semua karena kamu. Apa kamu sudah lupa semua luka yang Tan Yue yang berikan padamu? Saat kalian pergi mendaki gunung waktu itu, dia sama sekali tidak membawa peralatan, bahkan dia sudah membeli asuransi bernilai tinggi sebelumnya. Malam itu dia bahkan berniat mencelakaimu dengan bensin. Apa kamu sudah lupa semua itu? Sudah kukatakan berkali-kali, jika tidak ada kamu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Aku dan Tan Yue Yang akan terus mempertahankan hubungan suami istri kami, meskipun hanya di luarnya saja. Setidaknya Xiao Feng tidak akan tiada. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu tiada secepat ini. Aku akan menyiksamu sedikit demi sedikit. Aku akan mengirimmu ke neraka. Urusan di sini sudah selesai. Kalian pergilah dulu. Seperti apa rupa neraka itu? Aku jauh lebih tahu darimu. Apa aku harus mulai dari sini? Atau dari sini? Pilihan ini terlalu sulit. Lebih baik kamu saja yang melakukannya. Tan Yue Yang, ternyata kamu masih hidup. Wanita busuk sepertimu saja masih hidup. Apalagi orang pilihan seperti diriku. Langit memilihmu, tapi kenapa kamu tidak hangus saja? Ini semua karena ulahmu. Dasar wanita tak tahu malu. Wajahku yang setampan ini sudah hancur total karena perbuatanmu. Habisi dia. Wanita inilah sumber dari segala kejahatan. Tanpa dia, kita berdua tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tanpa dia, Xiao Feng tidak akan pergi dengan tragis. Cepat lakukan. Selesaikan dia. Kamu membuat Xiao Feng tiada? Sekarang aku akan membuatmu membayarnya. Xiao Feng masih hidup. Apa katamu? Xiao Feng masih hidup? Xiao Feng masih hidup. Dia belum tiada. Jangan dengarkan dia. Apa kamu tidak lihat dia sedang mengulur waktu? Aku sendiri yang melihat Xiao Feng didorong masuk ke dalam kobaran api oleh wanita ini. Malam itu seluruh tubuh Xiao Feng terbakar api. Mana mungkin dia masih hidup? Dia membohongimu. Xiao Feng sama sekali belum tiada, melainkan dijual olehnya ke Myanmar Utara. Dengan begitu, dia bisa membuatmu salah sangka bahwa Xiao Feng sudah tiada, agar kamu membenciku, lalu menghasutmu untuk menghabisiku. Jika aku tiada, kamu pun akan dipenjara. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Kemudian Xiao Feng bisa terus dia gunakan untuk mengancam Yu Shaoting. Dia memang sekejam itu sejak awal. Kenapa kamu belum juga sadar? Manting. Yue Yang, apa yang dia katakan itu benar? Wanita bodoh. Kenapa kamu tidak bisa menurut saja? Tan Yue Yang, aku benar-benar bodoh karena telah berkali-kali dimanfaatkan olehmu. Dasar kalian wanita tak tahu malu. Han Jiangshui, andai dulu aku menghabisimu, sekarang tidak akan jadi seperti ini. Hari ini aku akan menghabisimu. Tan Yue Yang, aku yang akan menghabisimu. Bukankah kamu pergi ke Myanmar Utara? Bagaimana bisa ada di sini? Justru karena kamera pengawasnya dicopot makanya jadi semakin mencurigakan. Kakak, Xiao Feng dia masih hidup. Aku sudah berhasil meloloskan diri dengan selamat, jadi semuanya tolong jangan khawatir. syukurlah Xiao Feng, kamu benar-benar masih hidup. Hei, Manting, Tian Fei, cepat bawa Manting untuk mengobati lukanya. Tan Yue Yang, kamu tidak bisa lari lagi? Kamu tidak apa-apa, Shaoting. Dia tidak akan bisa kabur? Polisi akan segera sampai di sini? Gawat, saat aku hendak membalut luka Nona Yu, dia lari keluar untuk mengejar Tan Yue Yang. Apa? Apa yang mau kamu lakukan? Tan Yue Yang, seluruh hidupku hancur di tanganmu. Menurutmu apa yang mau kulakukan? Aku ingin kamu tiada. Manting, jangan lakukan hal bodoh. Bagaimanapun kita pernah menjadi sepasang suami istri. Sudah kukatakan. Wanita tak tahu malu itu yang lebih bersalah. Dialah yang bersusah payah menghancurkan keluarga kita. Kebahagiaan kita, tanpa dia, nasib kita tidak akan jadi seperti sekarang. Tutup mulutmu. Jangan harap bisa menipuku lagi dengan kata-kata manismu. Apa kamu pikir aku masih akan percaya? Hari ini, aku akan membuat perhitungan untuk semua perbuatanmu.
Wanita tak berguna, hanya tahu cara merusak rencanaku. Meskipun hari ini aku tidak bisa melarikan diri, aku akan menyeretmu bersamaku. Tan Yue Yang, semua yang terjadi hari ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Sejujurnya, dihukum oleh hukum saja masih terlalu ringan bagimu. Jangan habisi aku. Kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Jangan habisi aku. Melakukan apa saja? Aku ingin orang tuaku hidup kembali, apa kamu bisa? Aku tanya padamu, bisakah kamu memutarbalikkan waktu? Apa kamu bisa? Jangan emosi dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Dengan orang sepertimu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Han Jiangsui. Kamu hebat juga. Meskipun aku tidak bisa menghabisimu, aku akan tetap membuat hatimu menyimpan dendam yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Aku puas. Wanita kejam. Aku masih bisa bangkit kembali. Aku masih bisa memikat putri orang kaya. Manting. Manting? Manting. Manting, kamu harus bertahan. Seseorang akan segera datang menyelamatkan kita. Kamu harus bertahan. Guru Ling, cepat lepaskan tanganmu. Jika tidak, kita berdua akan tiada. Tidak mau. Jangan menyerah. Kamu harus bertahan. Jangan menyerah. Guru Ling, kamu tidak perlu menyelamatkan musuhmu. Sekarang bagiku, kamu hanyalah adik dari Xiaoting. Tolong bantu aku menjaga Xiao Feng. Jaga kakakku. Untuk membalas budimu, maafkan aku. Manting. Manting. Guru Ling, kamu kenapa? Apa kamu bermimpi buruk? Xiao Feng, kamu sudah kembali? Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak menderita selama di Myanmar Utara, kan? Bajingan Tan Yue Yang itu, dia menjualku ke Myanmar Utara. Orang-orang di sana memaksaku menelepon untuk menipu orang, sedikit saja tidak patuh. Mereka langsung memukulku, bahkan bilang, mereka akan mencelakaiku dengan kejam. Untung kakak datang tepat waktu menyelamatkanku. Kalau tidak, Guru Ling, kakak, apakah dia sudah tiada? Kali ini benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Pengalaman saat Xiao Feng dibawa pergi oleh Tan Yue Yang membuatnya menjadi jauh lebih dewasa. Sebenarnya aku selalu tahu soal Xiao Feng, kurangnya bimbingan kasih sayang ayah yang tepat, kepribadiannya yang keras kepala, dan sifatnya yang aneh, dia hanya cukup pandai bersandiwara di depanku saja. Benar-benar tidak ada yang bisa luput dari pandanganmu. Xiao Feng sangat mempercayaimu. Semoga di bawah bimbinganmu dia perlahan bisa menjadi lebih baik. Xiao Feng masih kecil, sifat aslinya tidak buruk, dan dia punya bakat musik yang luar biasa. Aku akan membimbingnya dengan baik ke depannya. Kenapa? Apa kepalamu sakit lagi? Tidak. Omong-omong, apa selanjutnya kamu? Akan terus menggunakan identitas Ling Xiao? Aku belum pernah memikirkan masalah itu. Kamu ingin aku menggunakan identitas yang mana? Yang mana saja boleh? Kamu tetaplah kamu. Identitas hanyalah sebuah cangkang semata. Lagi pula, pada akhirnya aku akan memanggilmu Nyonya Yu, kan? Apa kamu sedang melamarku? Lalu, apa jawabanmu? Aku akan menunggumu. Antara Han Jiangsui dan Ling Xiao. Tunggu sampai aku memutuskan identitas, mana yang akan kugunakan untuk menghadapimu. Ini paket Anda. Terima kasih ya. Setelah kamu mendapatkan kartu identitasmu, kita akan segera pergi mendaftarkan pernikahan kita. Akhirnya saat ini tiba juga. Ibu Han, saya ingin berbicara dengan keluarga Anda. Saya tidak punya keluarga. Apapun itu, Anda bisa langsung mengatakannya kepada saya saja. Nona Han, Anda menderita uremia stadium akhir.
Apa masih ada kemungkinan untuk disembuhkan? Karena Anda memang sudah kekurangan satu ginjal, jadi sekarang harus segera menemukan donor ginjal yang cocok untuk menjalani pengobatan, maka masih ada kemungkinan untuk pulih kembali. Tapi Ibu Han, saya sarankan Anda segera menjalani rawat inap. Shouting, tolong maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Sebenarnya, di dunia ini, jika masih ada satu hal yang paling aku sayangi, itu adalah kamu. Tapi aku harus meninggalkanmu. Shouting, kenapa kamu kesini? Jiang Sui, aku sudah tahu soal penyakitmu itu. Mari kita hadapi bersama. Jangan tinggalkan aku lagi. Ya? Aku tidak bisa meninggalkanmu lagi. Kamu seharusnya mencari gadis sehat untuk bersamamu, bukannya wanita rapuh yang waktunya sudah tidak lama lagi sepertiku. Lain kali biarkan pelayan saja yang melakukan hal-hal ini. Ini berbeda. Tolong bantu aku mengikat rambutku. Aku akan ke atas sebentar untuk melihat-lihat. Tolong bantu aku menjaga kompornya. Kamu memakai riasan? Apakah aku tidak cantik? Kamu selalu tampak cantik. Tenang saja, aku akan mengerahkan segala cara untuk mendapatkan donor ginjal yang cocok untukmu. Tidak lama lagi kamu akan sembuh kembali. Jangan shouting. Kamu tidak boleh melakukannya. Aku dulu pernah menjadi korban donor ginjal ilegal. Aku tidak ingin menyakiti orang lain. Sayang, bagaimana mungkin aku menggunakan sumber organ ilegal? Kamu sungguh bodoh. Mengapa kamu mengkhawatirkan hal itu? Shouting, bukan berarti aku tidak percaya padamu, hanya saja aku benar-benar tidak ingin. Nyonya, Anda ingin pergi kemana? Tuan sudah berpesan bahwa kondisi tubuh Anda tidak memungkinkan untuk keluar. Aku ingin pergi ke taman untuk mencari udara segar. Jika Nyonya ingin mencari udara segar, saya akan menemani Anda. Ambilkan aku secangkir teh. Baik, Nyonya. Sekelompok orang tak berguna, begitu banyak orang tapi tidak ada yang bisa menjaganya dengan benar. Nyonya, Bagaimana situasinya sekarang? Nona Ling sudah menemukannya. Bagaimana keadaannya? Dia pingsan di luar. Segera bawa dia kembali. Bisakah kamu tidak berkeliaran sembarangan lagi? Kamu membuatku sangat khawatir. Berjanjilah padaku untuk tidak keras kepala lagi, ya? Baik, aku berjanji padamu. Masuk. Presiden Yu, ada telepon dari villa yang mengabarkan bahwa Nona Ling ingin meminta Anda untuk pulang lebih awal. Pulang lebih awal? Nona Ling bilang, waktu itu dia pergi keluar tanpa izin dan sudah membuat Anda khawatir. Dia ingin meminta maaf kepada Anda. Minta maaf? Sepertinya tidak perlu. Ada apa dengannya? Kalau begitu malam ini... Kalau begitu beritahu orang di villa, aku akan pulang lebih awal malam ini. Baik. Tuan, cepatlah duduk dan makan. Semua ini disiapkan sendiri oleh Nyonya untukmu. Kamu sudah pulang. Xiao Sui, kondisi tubuhmu sekarang tidak boleh terlalu lelah. Bukankah sudah kukatakan padamu, serahkan saja urusan seperti ini kepada pelayan. Aku hanya ingin kamu mencicipi.
Masakan yang kubuat sendiri. Shouting, setiap hari bersamamu, aku merasa sangat bahagia. Ada apa denganmu hari ini? Tidak ada apa-apa, ayo kita makan. Ini semua adalah masakan kesukaanmu. Cobalah. Hal tentang pencocokan donor ginjal, bagaimana situasinya? Istriku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini harus segera dipercepat. Shouting. Mengapa kamu bangun? Bukankah sudah kukatakan, kamu harus istirahat dengan baik. Lalu, bagaimana denganmu? Sudah selarut ini, kenapa belum istirahat? Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Sayang, tidurlah lebih dulu. Maksudku adalah, kamu sudah waktunya istirahat. Tidur terlalu larut tidak baik bagi kesehatanmu. Ayo. Apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Sebenarnya aku. Apa kamu tahu hari apa lusa nanti? Lusa adalah hari ulang tahun Nyonya Yuku yang terhormat. Siapa yang kamu sebut sebagai istrimu? Cepat atau lambat pun akan jadi, kan? Katakanlah, kamu ingin apa? Apapun yang kuinginkan, apakah kamu akan memberikannya? Iya, Aku ingin kamu. apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku ingin kamu di hari ulang tahunku, menemaniku, pergi bermain selama 1 hari. Baiklah, tentu saja boleh. Kita pergi berbelanja. Kamu akan membelikanku gaun baru kan? Hari ini hari ulang tahunmu, bahkan jika kamu menginginkan bintang di langit, aku akan memetiknya untukmu. Baiklah, ayo pergi. Aku ingin mencoba pakaian ini. Kamu masih menyukai gaun putih seperti dulu? Pergilah mencobanya. Apakah Xiao Sui sudah selesai berganti pakaian? Tuan, ini adalah ruang ganti wanita. Anda tidak bisa masuk. Nona yang tadi datang bersamaku, tolong bantu aku membawanya keluar ya. Tentu, baiklah. Tuan, wanita itu sudah tidak ada di dalam. Tuan, wanita itu sudah tidak ada di dalam. Apa? Presiden Yu, Cari dia. Walau harus menggeledah setiap sudut pun, kalian harus membawa Jiang Sui kembali kepadaku. baik. Shouting. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya dirimu setelah kehilanganku. Tolong lupakanlah aku. Kamu pasti akan menemukan seorang gadis yang sehat untuk menghabiskan sisa hidupmu bersamanya. Jiang Sui, kali ini, apakah aku benar-benar akan kehilanganmu?